Ustadz Basalama mengatakan dengan adanya Rasul maka perjanjian sebelumnya dihapuskan. Nah, tetapi satu sisi ataupun sisi lain seperti Don Ditan masih meniru Taurat dan juga Yesus Kristus. Nah, dia bersujud dan tidak makan babi dan sebagainya. Nabi itu Rasul. Karena Rasul ini lebih tinggi kedudukannya. Kalau Nabi hanya sekedar mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan sebelumnya gitu ya. Oh, berarti masuknya Rasul ya? Ya, Rasul Ibrahim itu Rasul juga iya masuknya. dong. Oh, oke. Nah, kalau Rasul ini lebih tinggi karena dia semua Rasul pasti Nabi. Karena Rasul ini membawa syariat baru. Oke. Dari 124.000 Nabi yang Allah utus, itu 313 Rasul. Sedikit sekali Rasul itu. Iya. Nah, saya kasih contoh supaya lebih mendekatkan, karena ini panjang kalau mau dibahas. Nabi Isa alaihissalam adalah seorang Rasul dalam keyakinan seorang Muslim. Artinya, dengan datangnya Nabi Isa dan turunnya Injil, syariat Nabi Musa dihapus. Taurat diyakini pernah turun, Nabi Musa pernah diutus, tapi tidak berlaku lagi isi Taurat, karena sudah dihapus oleh Injil. Itulah fungsi Rasul. Dia membawa kitab baru, dia menghapus hukum kitab yang sebelumnya. Tapi tetap diyakini harus ada. Nah gitu ya. Nah, Nabi Muhammad SAW juga seorang Rasul. Makanya waktu beliau datang, isi daripada Injil dan Taurat sudah diganti dengan Al-Quran. Tapi tetap diyakini Nabi Isa pernah diutus, Injil pernah turun. Nah gitu. Diganti apa digenapkan? Enggak, secara hukum sudah diganti. Oke. Jadi tidak berlaku lagi hukum yang ada dalam Injil dan dalam Taurat. Sebagaimana tadi waktu sebelum Nabi Muhammad diutus, waktu Nabi Isa saja, isi Injil menghapus isi Taurat. Apakah masuk akal jika sebuah ajaran terus berubah tetapi tetap mengklaim kebenaran mutlak? Nah, Ustadz Basalamah mengatakan bahwa setiap kali seorang Rasul datang, dia menghapus perjanjian sebelumnya. Dengan logika ini, Yesus Kristus menghapus hukum sebelumnya dan Muhammad menghapus Injil serta Taurat. Nah, namun kontradiksi mencolok terjadi. Umat Islam masih mengikuti hukum Taurat dengan tidak makan babi, tetapi di saat yang sama menolak keseluruhan isinya. Nah, mereka juga meniru Yesus dengan bersujud, namun menolak ajarannya yang sebenarnya. Sekarang, kalau lu adat Yahudi ya, kalau baca Bible, Yesus kalau doa gimana caranya? ya abai Bapa, Manggilnya Bapa, tapi gerakannya gimana? sujud Sujud. Lu di gereja sujud nggak? Dulu. kalau mau. Emang? Bisa gitu sujud di gereja? Iya, kalau Nabrak kursi depan dong, kalau lu sujud tuh. kalau disuruh maju kok. Oh, kalau udah maju. GBI ada sujud, nggak pernah lihat gua dulu GBI nih. Ayo. Iya sih, nggak ada sih. Nggak ada. Iya. Yesus di Bible, pernah makan babi nggak? Baca. Enggak. Lu? Makan. Ada. Nggak bisa ya? Iya. Nah, Mau kriuk ya, mau Iya, apa iya. kayak santan. Nah, jika benar bahwa setiap nabi menghapus ajaran sebelumnya, mengapa masih ada sisa-sisa aturan lama yang dipertahankan? Nah, ini bukan hanya kebingungan, tetapi juga menunjukkan ketidakkonsistenan yang mencolok. Nah, keyakinan yang dipenuhi dengan kontradiksi seperti ini seharusnya memicu pertanyaan, apakah ini benar-benar berasal dari kebenaran sejati atau hanya buatan manusia yang terus diubah-ubah? Jangan sampai kita tertipu oleh klaim tanpa dasar. Sudah saatnya mempertanyakan segalanya dengan kritis.